Wahid, Isnin, Salasa. Let's start podcast SD Al Irsyad. Oh iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast SD Al Irsyad Al Islamiyah Malang. Anak-anakku sekalian, ayah bunda yang ada di rumah maupun pemirsa yang ada di rumah seluruh Indonesia, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya. Pandemi bukan berarti kita harus tidak berkreasi, tetapi terus berkreasi. Contohnya kita tetap semangat di podcast gitu ya. Benar nggak teman-teman? Tepuk tangannya mana dong buat podcast SD Al Irsyad. Nah, sekarang kita kehadiran tamu spesial istimewa. Beliau adalah Ketua Komite dari SD Al Irsyad Al Islamiyah, yakni Ibu Fatimah. Terima kasih, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa sahlan. Kaifa halik ma? Ana bi khair, alhamdulillah. Baik, Mah, ini kan lagi marak-maraknya nih pembahasan tentang korupsi ya. Sekarang ini karena kan memang pembelajarannya juga Zoom. Jadi touch secara langsung dengan peserta didikan juga kurang ya, Mah. Dan guru-guru juga tidak mengetahui bagaimana perilaku ataupun karakter peserta didik atau anak-anak di rumah nih. Nah, dari pandangan Mama sebagai ketua komite, apa sih Mah maksud daripada anti korupsi yang semakin marak ini? Maksud dari korupsi itu sendiri adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain. Hal ini yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, Ustazah. Dengan bisa diartikan dengan kata lain yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan keuangan negara untuk kepentingan pribadi atau golongan. Kalau pandangan saya terhadap korupsi saat ini yang semakin marak itu sangatlah buruk, Ustazah. Karena hari ini berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Khususnya untuk aspek moral yang berlandaskan ajaran agama. Kejujuran sekarang itu sudah mulai hilang. Terus rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah mulai luntur. Terus banyak orang-orang itu yang sudah tidak takut dosa. Padahal kejujuran itu adalah kunci dari segala kebaikan. Benar. Kemudian apa sih upaya untuk menerapkan anti korupsi itu? Kalau menurut pandangan Mama, jika itu kita lakukan di sekolah maupun di rumah? Upaya yang bisa dilakukan yaitu pertama menanamkan dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pengetahuan hukum dan korupsi. Hukum itu sanksi-sanksi hukum apa yang diberikan, korupsi itu arti korupsi dan bahaya-bahaya korupsi, serta menerapkan dan memberikan kepada semua masyarakat 9 nilai anti korupsi. 9 nilai anti korupsi itu seperti jujur, disiplin, peduli, terus tanggung jawab, kesederhanaan, kerja keras, berani dan adil. Berarti itu kan termasuk dalam bagian daripada pendidikan anti korupsi itu sendiri ya, Ma? Apa sih, Ma, ketika kita mau melakukan pendidikan anti korupsi ya, yang sekarang kita lakukan bersama ya, Mama di rumah, kami di sekolah, sebenarnya apa manfaatnya yang ingin kita harapkan dari generasi Qur'ani ini? Manfaat dari generasi muda Al-Irsyadin. Manfaat dari pendidikan anti korupsi itu, Ustazah. Manfaat dari pendidikan anti korupsi itu yaitu untuk mewujudkan menanamkan karakter jujur kepada anak didik. Karakter baik tuh, dengar tuh anak-anak ya. Terjujur kepada anak-anak. Bener. Pembiasaan. Betul. Dan memang kalau untuk karakter jujur itu kan memang kita melakukannya harus dengan pembiasaan ya. Pembiasaan di lingkungan sekolah dan di lingkungan keluarga. Iya. Jadi kan jadinya pola asuhnya benar sehingga nanti itu hanya tertanam. Dan dalam keseharian itu bisa dilakukan udah langsung aja nih, nggak perlu diingetin dan sebagainya, langsung dilakuin. Mah, bagaimana penerapan anti korupsi di lingkungan keluarga deh menurut Mama? Penerapan anti korupsi di lingkungan keluarga. Yang pertama, senantiasa menanamkan perbuatan jujur dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini nih yang paling penting nih anak-anak. Terus Mah? Yang kedua itu menerapkan atau mentauladani sikap wajib Rasulullah seperti tablik, amanah, fatomah, itu Ustazah ya. Lalu yang ketiga itu menerapkan rasa tanggung jawab dan kepedulian di lingkungan keluarga.
Dan yang keempat itu sebagai orang tua ya Ustazah ya, kita harus memberikan pemahaman yang kuat tentang agama, khususnya pemahaman tentang akidah dan akhlak. Betul. Nah, anak-anakku di rumah, jujur itu penting untuk kehidupan kalian ke depannya ya. Jadi kalau jujur kan banyak dipercaya. Kalau banyak dipercaya berarti banyak disayang sama orang, disayang sama guru, disayang sama orang tua, dan disayang sama teman, dan banyak teman akhirnya karena banyak dipercaya. Ya kan Mama ya? Iya betul. Nah, bagaimana sih Mah menurut Mama, sepengetahuan Mama, prinsip daripada anti korupsi itu sendiri Mah? Ini anak-anak biar tahu ya, kita belajarnya tidak hanya mengetahui anti korupsi itu adalah jujur amanah. Nah, ada nih prinsip-prinsip nih. Kita pengen tahu nih, kira-kira Ibu Ketua Komite akan menjelaskan kepada kita semua nih. Prinsip anti korupsi ini di sini ada 5 ya Ustazah. Yang pertama itu akuntabilitas. Duh, berat nih bahasanya, akuntabilitas nih. Yang kedua itu transparansi. Yang ketiga kewajaran. Keempat kebijakan. Dan yang kelima itu kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan apa itu semua Mama, kata anak-anak di rumah ya. Ya, gimana? Anak-anak pasti pengen tahu kan akuntabilitas itu apa, transparan itu apa, monitoring itu apa, kontrol monitoring itu apa. Nah, coba deh Mama coba jelaskan nih dengan menggunakan bahasa anak supaya nanti anak-anak di rumah juga bisa ngerti dan paham. Gimana Mah? Kalau akuntabilitas itu kesesuaian kerja antara aturan dan hasil kerja. Jadi misalkan untuk anak-anak itu dalam kehidupan sehari-hari itu Ustazah ya, mengerjakan tugas dari guru harus seimbang, harus tepat waktu, seperti itu. Nah, ini nih yang telat-telat ngumpulin tugas ya, bilang dong ya, jujurlah engkau berkata kepada guru sehingga nanti bisa akan cari solusinya bersama. Kalau nggak bisa, tanya dong ya, maksudnya begitu ya Mama ya, jujur menyampaikan, betul, kejujuran dalam menyelesaikan, benar-benar memang dikerjain sendiri, bukan Mama atau ayah atau bunda yang ngerjain loh ya anak-anak ya. Terus apa lagi tuh? Transparansi, apa itu transparansi? Kebijakan transparansi ini kebijakan yang maksudnya itu dalam melakukan segala hal itu harus terbuka. Nah, terbuka, jangan ditutup-tutupi. Suka sembunyi-sembunyi siapa nih? Iya. Jadi jika ada kecurangan atau penyelewengan itu dapat diketahui secara langsung. Jadi istilahnya tidak gerundel di belakang. Tuh, nggak boleh gerundel belakang. Oke, baik nih. Wah, luar biasa ya. Hari ini kita mendengarkan penjelasan dari Mama, Ibu Ketua Komite kita. Masya Allah, dahsyat nih. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Komite, Mama Kaila ya, mungkin anak-anakku di rumah sudah banyak mengenal, khususnya anak-anak atau orang tua murid atau ayah bunda dari SD Al-Irsyad Al-Islamiyah Malang, mengerti atau ada hikmahnya lah pertemuan podcast kita pada hari ini ya. Terima kasih untuk kehadirannya di podcast SD Al-Irsyad Al-Islamiyah Malang. Kami doakan semoga Mama selalu sehat bersama keluarga. Semua keluarga SD Al-Irsyad Al-Islamiyah semuanya di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pandemi cepat berlalu ya, anak-anak bisa bertemu tatap muka, kita bermain bersama kembali di SD Al-Irsyad Al-Islamiyah Malang. Kemudian jangan lupa tetaplah menjadi anak yang jujur, anak yang amanah ya, yang tadi sudah seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Komite kita. Kuat terakhir Mah, 1 detik sebelum kita tutup nih, apa nih? Untuk itu saya akan menyampaikan bahwa pendidikan anti korupsi itu adalah bertujuan untuk membangun karakter jujur kepada anak-anak agar tidak berbuat korupsi. Padahal anak-anak itu bisa untuk menjadi anak yang pemberantas korupsi, yaitu dengan memberikan pemahaman agama serta akidah akhlak serta nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah, kita beri aplaus. Anak-anakku Al-Irsyad dimanapun kalian berada pasti bisa. Satu ingat bahwa manjada wajada. Ya, segala sesuatunya kalau misalnya niatnya baik, kerja keras, kemudian terus menunjukkan diri memiliki akhlak karimah, pasti bisa. Pasti berhasil. Terima kasih Mam untuk kehadirannya di podcast SD Al-Irsyad Al-Islamiyah Malang pada hari ini. Dan semoga selalu sehat semua. Dan sampai jumpa di podcast di waktu yang akan mendatang, tentunya dengan tamu-tamu istimewa lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.